Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni pada mata pelajaran SKI untuk anak-anak kelas 6 MINU Banat Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mempunyai nama asli Raden Mas Said, ya, atau dikenal dengan Raden Said. Beliau ini adalah putra dari Tumenggung Wilatakta, yaitu Adipati Tuban, dengan Dewi Nawangrum. Beliau juga mempunyai banyak sekali julukan, ya, atau nama lain, diantaranya adalah Pangeran Tuban, kemudian Raden Lokajaya, kemudian ada Syekh Malaya, dan ada Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga atau Raden Said ini menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Maulana Ishak ini juga merupakan ayah dari Sunan Giri, ya. Jadi Dewi Saroh ini adalah saudara kandung Sunan Giri. Kemudian beliau juga menikah dengan Dewi Sarokah binti Sunan Gunung Jati. Bersama dengan Dewi Saroh ini beliau mempunyai anak, diantaranya adalah Sunan Muria, Dewi Ruqayyah, dan Dewi Sofiyah. Sedangkan dengan Dewi Sarokah beliau mempunyai anak Ratu Pembayun, Nyi Ageng Panenggak, Sunan Hedi, Raden Abdurrahman, Nyi Ageng Ngerang. Masa muda Sunan Kalijaga. Sejak kecil Raden Said ini karena tinggal di Kadipaten Tuban, beliau juga sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban, ya. Karena beliau memang merupakan putri dari seorang adipati. Tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Said ini berontak, ya. Jadi kehidupan di Kadipaten Tuban itu enak sekali, tetapi rakyat di luar sana ini keadaannya sangat berbanding terbalik dengan di Kadipaten Tuban. Beliau ini sedih melihat rakyat yang menderita kelaparan karena musim kemarau pada saat itu. Kemudian Raden Said ini mencuri bahan makanan milik orang-orang kaya dan milik orang tuanya sendiri di Kadipaten untuk membantu rakyat miskin pada saat itu, ya. Jadi ketika malam beliau ini mencuri, kemudian menaruh makanannya di rumah-rumah rakyat yang sedang kelaparan, ya, tanpa seseorang pun tahu. Tapi lama kelamaan orang di Kadipaten ini curiga karena bahan makanannya ini selalu berkurang. Ternyata setelah dijebak, mereka mengetahui bahwa yang mencuri itu adalah Raden Said, putra dari adipati tersebut, ya. Orang tuanya tentu saja sangat kecewa, sehingga Raden Said ini sampai diusir dari Kabupaten Tuban. Tidak hanya diusir dari Kadipaten, tapi juga dari Kabupaten Tuban. Kemudian Raden Said ini melalang buana, ya, di hutan. Hutannya namanya adalah Hutan Jatiwangi. Dia di sana mengganti namanya menjadi Brandal Lokajaya, ya. Di sana dia merampok orang-orang yang lewat, terutama orang-orang yang kaya yang tidak mau membayar zakat. Hasil rampokannya ini
diberikan kepada rakyat miskin. Kemudian pada suatu hari ada seorang tua berjubah putih lewat berjalan kaki di hutan Jatiwangi. Orang itu membawa sebatang tongkat yang gagangnya berkilauan. Raden Said terus mengamatinya dari jauh. Setelah orang tua itu mendekat, Raden Said menghadang langkahnya lalu merebut tongkat yang dibawanya. Ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas, hanya gagangannya saja terbuat dari kuningan sehingga dari jauh kelihatan berkilauan ya. Ketika tertimpa cahaya matahari, jadi seperti emas. Raden Said lalu mengambil tongkat itu kepada pemiliknya. Orang tua itu menanyakan tujuan Raden Said menjadi perampok di hutan Jatiwangi pada saat itu. Raden Said menjelaskan bahwa ia ingin membantu kaum rakyat miskin. Ia merampok orang-orang kaya dan membagikan hartanya kepada rakyat miskin. Orang tua tersebut lalu menasihati bahwa yang dilakukan Raden Said itu tidak benar. Karena apa? Karena bersedekah tidak boleh menggunakan harta hasil usaha yang haram seperti mencuri atau merampok. Orang tua itu lalu menunjukkan sebuah pohon aren yang seketika berubah menjadi emas. Raden Said terkejut mendapati pemandangan seperti itu ya. Pohon aren yang tiba-tiba menjadi emas. Dia kemudian memanjat pohon tersebut, tapi mendadak pohon aren itu buahnya berjatuhan mengenai kepalanya, yang membuat Raden Said ini jatuh ke tanah dan pingsan. Ketika beliau sadar, ternyata pohon aren itu sudah tidak jadi emas lagi ya, berubah hijau seperti semula. Kemudian Raden Said mencari orang tua tadi ya, tapi orang tua tadi sudah pergi jauh. Raden Said lari sekencang-kencangnya mencari orang tua tersebut ya. Kemudian beliau ingin menjadi murid dari orang tua tersebut ya, karena melihat kesaktian orang tua tersebut bisa merubah pohon menjadi emas. Kemudian beliau bertemu orang tua tersebut, lalu beliau mengutarakan niatnya ingin menjadi murid dari orang tua tersebut ya. Kemudian diberi syarat, yaitu jika kamu mau menjadi muridku, kamu harus menjaga tongkat ini di pinggir sungai ya, tidak boleh beranjak dari tempat duduknya sebelum orang tua tadi kembali menemuinya. Kemudian orang tua tadi menancapkan tongkatnya di tepi sungai ya. Raden Said bersedia menerima syarat ujian itu, kemudian duduk bersila menghadapi tongkat yang ditancapkan orang tua tadi ya. Raden Said tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya selama duduk menjaga tongkat itu, sampai akar dan rerumputan telah merambat dan hampir menutupi sebagian besar tubuhnya. Setelah 3 tahun baru orang tua tersebut datang ya, kemudian membangunkan Raden Said, kemudian mengumandangkan adzan. Baru Raden Said ini membuka matanya. Ternyata orang tua tersebut adalah Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang ini mengajaknya untuk pergi ke Tuban ya. Sejak saat itu Raden Said ini dinamai Sunan Kalijogo. Kali itu adalah sungai, Jogo itu adalah menjaga ya. Jadi Sunan yang menjaga tongkat tadi ya di pinggir kali, itu maksudnya ya. Kemudian setelah beliau ini belajar banyak dengan
Sunan Bonang ya, beliau kemudian mendakwahkan agama Islam. Ketika beliau berdakwah, beliau sangat arif dan bijaksana dalam berdakwah. Beliau juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana dakwah. Keseniannya diantaranya adalah seni ukir, wayang kulit, dan tembang Solo ya. Jadi ketika berdakwah beliau itu tidak memaksakan kehendaknya, karena pada saat itu rakyat itu sudah sangat kental dengan tradisi dan budayanya masing-masing. Lalu beliau menasehati sedikit demi sedikit dan memasuki dengan ajaran agama Islam. Beliau berdakwah di Jawa Tengah, di pusat kota Demak ya, dan di Jawa Barat. Sebagian besar adipati di Jawa juga memeluk Islam melalui Sunan Kalijogo, karena memang beliau itu adalah anak dari adipati ya, jadi kenalannya banyak. Peninggalan Sunan Kalijogo diantaranya adalah tembang suluk, lir-lir, dan gundul pacul. Kemudian beliau juga menggagas baju takwa ya, baju koko itu. Kemudian perayaan sekaten, grebek maulud, lakon carangan layang kali masada, Petruk dadi ratu atau Petruk dadi raja. Kemudian beliau ini juga yang memberi ide tata alun-alun kota Demak dengan 2 pohon beringin dan masjid. Kemudian ikut merancang pembangunan Masjid Agung Demak. Salah satunya adalah tiang tatalnya ini merupakan kreasi dari Sunan Kalijogo. Peninggalan Sunan Kalijogo yang sampai sekarang bisa kita lihat, ada Masjid Kadilangu yang berada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah ya. Kemudian ada juga makam Sunan Kalijogo di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Inilah sedikit materi tentang Sunan Kalijogo. Sekarang kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nanti jawabannya ditaruh di classroom. Kenapa Raden Said dipanggil Sunan Kalijogo? Alasannya apa tadi ya? Siapa guru Sunan Kalijogo? Kenapa Raden Said diusir dari Kadipaten Tuban waktu muda? Kemudian sebutkan 3 nama lain Raden Said dan di mana makam Raden Said. Oke, cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.